kita awali jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Fayya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, jamaah majelis Ansarullah, kajian buletin kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa kembali berjumpa, bertatap muka, bermuajah di forum ini, di majelis ini melalui saluran Zoom yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, berikan keberkahan kepada kita. Tak lupa juga kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat, tabi'in, sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, tidak terasa, jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita sudah berada di bulan Rajab, insyaallah bulan yang sebentar lagi akan mengantarkan kita kepada bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Dan insyaallah Rajab termasuk bulan yang Allah sucikan. Semoga kita berdoa kepada Allah, Allah sampaikan umur kita, Allah sampaikan amal kita untuk bisa mengarungi ladang pahala yang banyak di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, seperti biasa, alhamdulillah pada kesempatan sore ini saya bisa kembali untuk memandu kajian bedah kafah edisi berapa ini ya? Tidak dilihat, namun insyaallah judulnya ini mungkin hanya Ustadz ini yang tahu ya edisi berapanya. Insyaallah untuk edisi kali ini, karena memang buletin kafah ini buletin yang anti mainstream ya, buletin yang memang khusus, buletin yang khas gitu ya, membahas berkaitan persoalan aktual dan tentunya dibahas, dibedah, dan tentunya bukan hanya berupa kritikan kalau itu suatu kebijakan ataupun berkaitan dengan suatu peristiwa, tapi bagaimana sudut pandang Islam berkaitan dengan fenomena ataupun berkaitan dengan persoalan dalam kehidupan kita. Insyaallah untuk kesempatan sore ini kita seperti biasa ditemani dengan guru-guru kita. Yang pertama insyaallah beliau Ustaz Denny Muhyiddin, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau pengasuh Ansarullah kajian bedah kafah, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan insyaallah pada sore ini juga kita akan dibersamai dengan guru kita, insyaallah beliau seorang pengusaha muslim. Nah, insyaallah ada Ustaz Irfan. Nah, insyaallah sudah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah nanti akan memberikan ilmunya kepada kita. Oleh itu tidak berpanjang kalam, mari kita awali majelis ini dengan membaca Ummul Quran. Bi barakatil Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan untuk sesi awal ini insyaallah kalimat pembuka, kalam pembuka yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Denny. Ada Ustaz Denny, falyatafadhal mashkur. Mangga Ustaz. Mangga Ustaz Denny, silakan untuk menyampaikan kalimah pembuka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Di sore hari ini kita bisa bersuara kembali di acara Kafah di 180. Meskipun di cetakannya itu saya lihat 179, sebenarnya edisi itu ada edisi sebelumnya. Jadi edisi sekarang adalah edisi 180 dan kita akan bahas tentang dinar dirham. Kemarin ya ada salah satu orang yang penggiat bahkan seorang yang memang konsen ya di dalam perkara ini ya, kemudian ditangkap dengan pasal kalau tidak salah itu jadikan Mohon maaf landasan ini suaranya kirang mohon kumaha. Iya, ada suara yang di luar maksudnya Kirang dia nya. ya ada suara yang masuk ke Ustaz, jadi mungkin didekatkan atau bagaimana, mic-nya atau didekatkan atau bagaimana. Afwan Ustaz. Baik, sambil menunggu Ustaz Denny mengkondisikan agar apa yang disampaikan bisa jelas kepada kita, kepada jemaah sekalian. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Bismillah. Ya. Nah, jadi dengan hal tersebut maka kita tentunya perlu memberikan respon ya, seperti apa pandangan Islam berkaitan dengan permasalahan ya. Kita ketahui bahwa sejak di masa baginda Rasulullah SAW mata uang sebagai alat transaksi yang digunakan itu adalah berbasis emas, yakni dinar dan dirham ya. Dan selama Islam itu diterapkan ya, dalam sebuah sistem pemerintahan, selama itulah dinar dan dirham itu dijadikan sebagai sebagai alat tukar, sebagai mata uang. Nah, namun hal ini pada saat ini nampaknya dipermasalahkan dengan berbagai alasan gitu. Nah, maka dari itu tentunya kita harus menyikapi hal ini sebagai sebagai hal yang perlu kita berikan pencerahan, berikan penjelasan ya, duduk perkara ini seperti apa. Dan kita sebagai seorang muslim tentunya kita harus memahami bahwa ini adalah bukan perkara yang sekedar pilihan ya, sebagaimana misalnya kita boleh memilih istilahnya apakah itu rupiah misalnya atau pakai dolar dan sebagainya seperti itu. Tidak hanya sebatas itu, tapi ini juga berkaitan dengan aturan-aturan yang lain yang ada di dalam Islam, ya, hukum syara terkait dengan aturan Islam ya, baik itu misalnya berkaitan dengan penghitungan zakat, kemudian juga berkaitan dengan diat dan lain sebagainya, yang itu yang mengacu kepada begitu. Alhamdulillah bersama kami sudah ada Ustaz Irfan, beliau seorang ekonom ya, seorang juga pengusaha yang tentunya kita akan dengarkan dan akan simak bagaimana pemaparan secara tuntas ya berkenaan dengan dirham ini sebagai
tema perbincangan kita pada kali ini. Untuk itu kepada Sabilkan kalau ya dan masyhur. Mana bisa jadi. Maka kalau nanti ya jam-jaman paling anak kecil. Makasih Sabilkan. Jadi terkait dinar dirham yang akhir-akhir ini sedang ramai ya, sedang viral ya. Tiba-tiba gitu ya. Padahal pasar muamalah ini sudah lama berlangsungnya di Depok ini, tapi tiba-tiba dikasuskan. Sebelum ke sana saya mulai dari sejarah penggunaan dinar dirham. Nah, ternyata dinar dirham itu menurut sejarah itu memang bukan mata uang asli umat Islam ya. Jadi dinar itu sudah digunakan oleh sejarah peradaban manusia 2500 tahun sebelum Rasulullah hadir di muka bumi gitu. Jadi sekitar mungkin sekitar dari zaman Bisa sudah ada. Dari yang pertama menggunakannya itu yaitu bangsa Romawi. Jadi bangsa Romawi itu menggunakan dinar, namanya denarius. Dinar sama dari koin keping emas yang di kepingnya itu ada gambar kaisar Romawinya. Kemudian dirham, terus dirham itu dari mana? Dirham itu dari mata uangnya Persia. Jadi dirham itu nama aslinya drachma. Jadi ada dan Persia. Jadi Romawi pakai denarius sedangkan drachma atau yang orang Arab bilangnya dinar dan dirham itu. Nah, kemudian dan biasa digunakan oleh masyarakat Arab gitu ya. Dari sebelum ada Rasulullah juga sudah menggunakan dinar dan dirham. Jadi mata uang yang berkuasa. Kalau misalkan sekarang mah untuk perdagangan internasional kan kita pakai apa tuh? Dolar dan euro ya. Euro itu kan dari dua wilayah yang adidaya gitu. Yang satu Amerika, yang satu Eropa. Nah, dipakai di Indonesia contohnya seperti itu aja. Nah, kemudian diadopsi oleh ketika hijrah ke Madinah gitu ya, ketika sudah mendirikan daulah, kemudian diadopsi untuk untuk dinar dan dirham. Nah, dari dinar dan dirham ini masih kenapa bisa tidak inflasi ya, karena nilai intrinsik dinar dan dirhamnya itu harga. Jadi harga dinar, harga mata uang dengan jenis mata uang itu harganya sama. Berbeda dengan mata uang kertas gitu ya. Mata uang kertas 100.000. Apakah harga kertasnya, harga pembuatannya 100.000? Nah, enggak. Jadi ada aja dicetak gitu. Berapapun uangnya gitu ya. Paling mahal misalkan 2.000 lah. Berwarna gitu. Kalau ada dolar untuk 100.000 misalnya. Tapi 10 dolar lebih berharga daripada 100.000 rupiah. Padahal dolar kan warnanya gitu aja. Tapi mata uang Indonesia lebih berwarna. Biaya cetaknya bisa jadi lebih mahal dari dolar.
Tapi kenapa nilainya lebih rendah? Karena status ininya ya, status pemerintah ini jadi karena floating atau mengambang gitu ya, mengambang, jadi berdasarkan kekuatan pemerintahannya. Kalau pemerintahannya lemah di luar negeri gitu ya, mata uangnya lemah juga. Kenapa dolar itu kuat? Karena dolar itu banyak ini ya, banyak sektor gitu, dan dolar itu menjajah. Zaman dulu Belanda itu mau Indonesia gitu, para penjajah itu membohongi rakyat Indonesia dengan membawa kepingan kuningan gitu, kepingan kuningan, dan mereka bilang kalau kuningan itu adalah emas gitu. Masih mending kuningan itu karena dia masih ada nilai intrinsiknya kuningan gitu, masih berharga kuningan. Sekarang tuh kita itu kan cuma ditukar sama kertas gitu, ditukar sama kertas, kemudian sumber daya kita diambil sama mereka. Jadi ada seperti dua mata pisau gitu. Kalau misalkan dolar itu kan banyak di Indonesia, misalnya dolar lagi banyak di Indonesia, otomatis kan rupiah harganya naik dan dolar harganya turun. Misalkan sekarang 14.000 dolar, kemudian dolar tiba-tiba jadi 12.000 atau 10.000. Jangan senang dulu, dolar murah. Jangan senang dulu. Kalau dolar banyak masuk ke Indonesia, berarti kan sumber daya alam yang dari Indonesia itu banyak yang keluar. Jadi dolar masuk, kita banyak ekspor. Nah, jadi sumber daya alam kita ditukar sama kertas. Nah, yang namanya dolar itu kan bukan asli Indonesia. Nanti ketika sudah waktunya mereka akan balik lagi dengan namanya capital outflow. Nah, ketika dolarnya sudah balik lagi, sumber daya alam kita juga udah nggak ada gitu. Nah, itu bisa makin melemah, bisa makin melemahkan. Ya, jadi di edisi Kava ini dijelaskan tentang harga emas ya, harga emas atau harga emas ya waktu ongkos naik haji. Dicontohkan ongkos naik haji pada tahun 96 itu 7,7 juta, setara dengan harga emas 308 gram. Nah, sekarang pada saat 2021 ongkos naik haji itu sekitar 40 juta rupiah. Nah, kan sekarang 1 gram emas itu sekitar katakanlah 1 juta ya, berarti cukup hanya perlu 40 gram saja. Jadi sekarang kalau punya 40 gram udah bisa naik haji. Kalau dulu tahun 96 kan butuh 308 gram. Terus kalau 308 gram sekarang itu kan bisa sampai dapat 300 juta lah ya, 308 juta atau 310 juta gitu. Nah, sebenarnya bukan emasnya yang harganya naik sebenarnya, tapi rupiah yang melemah, karena emas itu atau dirham dinar itu harganya sama. Jadi dari zaman Rasulullah, dinar itu setara dengan harga 1 kambing gitu. Sedangkan dirham itu setara dengan 1 ayam. Sampai sekarang pun begitu. 1 kambing yang proper gitu ya, yang fit, yang oke, yang bagus itu ya harganya sekitar 1 dinar, sekitar 4 jutaan. Yang bagus. Ayam pun sama. Ayam sekarang kan dirham tuh sekitar 72.000. Harga rupiahnya ya 1 ekor ayam sekitar segitu. 1 ekor. 60 sampai 70.000 1 ekor ayam yang fit, yang gede gitu ya. Ya sekitar segitu dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang, kalau segitu nilainya gitu untuk dinar dan dirham itu. Tidak inflasi, sama. Nah, itu jadi kenapa ditahan gitu, kenapa ditangkap, dengan alasan pertama pasar muamalah melakukan transaksi yang tidak dengan rupiah, di mana itu atau mata uang negara gitu. Nah, kita juga kalau misalkan main game gitu, kalau misalkan main game itu kan kita beli ini juga, beli apa tuh, ada yang beli kartu, ada yang beli koin gitu kan, koin perak apa bening, bukan bening sih ya, kayak perak gitu kan, dimasukin koin itu kan, itu juga tidak ada menangnya. Itu bahkan kena salah satu alasan ditangkapnya juga Ustadz J.M. Saidi itu, selain menggunakan alat pembayaran yang tidak sah menurut negara, karena di dinar dan dirhamnya itu ada tulisan amirnya, yaitu tulisan J.M. Saidinya, J.M. Saidi gitu. Jadi dia kan dulu kalau ada dinar dirham itu dicetak entah itu lukisan atau nama ininya ya, nama khalifah misalkan, atau nama Rasulullah gitu, atau nama ini ya. Kalau Romawi nama kaisarnya, jadi nama pemimpinnya gitu. Nah, itu ada nama J.M. Saidi gitu. Nama di dinar dan dirhamnya itu ada di custom gitu. Itu salah satu
alasan ditangkapnya juga gitu. Padahal kan kalau kita pakai duit time zone itu, duit game-gamean itu juga di duitnya juga bang time zone ya, logo time zone. Nah itu. Kemudian saya lihat di berita bahwa di Temanggung itu ada pasar apa ya, pasar unik atau pasar zaman dulu yang sampai sekarang masih ada, di mana pasar itu hanya menerima transaksi dengan koin bambu. Jadi kita kalau mau masuk ke pasar itu tukar misalkan 100.000 jadi berapa koin bambu, misalnya satu koinnya 1.000 berarti jadi 100 koin bambu. Itu ada pasar di Temanggung dan itu tidak dipermasalahkan gitu. Kemudian banyak lah ya. Termasuk tol itu kan, pembayaran tol itu kadang rupiah tidak bisa kita masuk ke jalan tol gitu, dibayar pakai rupiah padahal rupiah itu pembayaran yang sah gitu, tapi sama petugas tol kan ditolak harus pakai e-tol gitu ya, uang yang ada di dalam tol. Memang di sini syarat muatan politis atau mendiskreditkan pemahaman Islam. Padahal kenyataannya ketika saya baca berita itu wakil presiden malah menerima wakaf uang dalam bentuk dinar dan dirham. Kemudian Antam sendiri atau perusahaan milik negara BUMN ya Ketambang itu kan menciptakan dinar dan dirham versi Antam juga. Nah kalau misalkan yang menggunakan dinar dirham itu ditangkapin sama polisi itu, terus gunanya Antam menciptakan dinar dirham itu untuk apa gitu? Ya harusnya yang bikinnya juga itu ditahan juga gitu ya. Itu yang bos Antamnya atau perusahaan Antamnya gitu. Kenapa nggak ditahan ya? Karena itu milik negara. Jadi udah nggak jelas lah. Jadi yang nyasarnya apa itu juga nggak jelas dasar-dasarnya. Nah gitu. Sekelima tentang dinar dirham. Kemudian kenapa dinar dan dirham ini tidak jadi mata uang internasional? Dulu itu ketika awalnya ketika Khalifah masih menggunakan, kemudian Amerika juga masih menggunakan. Nah ketika Perang Dunia Kedua itu butuh banyak biaya, sedangkan emas dan perak itu kan kekurangan emas dan perak di Amerika. Bahkan di Amerika itu dulu ketika Perang Dunia Kedua itu setiap warga sipil yang memiliki emas dan perak itu ditangkap karena dianggap kriminal dan disita sama negara si emas dan perak itu. Disita sama negara, kemudian negara mengeluarkan uang yang ditandatangani oleh pimpinan atau departemen keuangannya atau menteri keuangannya itu ditandatangani. Jadi dengan kwitansi gitu dengan nota. Nah, kemudian tahun 1944 itu ada perjanjian Bretton Woods yang dilaksanakan di Bretton Woods Amerika terkait tentang mata uang dolar gitu, bahwa dolar itu harus di backup oleh emas gitu. Di backup oleh emas, si dolar itu nggak bisa menyetak dolar sembarangan, harus ada simpenan emas gitu. Setelah itu tahun 1944 itu berarti kan masih Perang Dunia Kedua. Perang Dunia selesai. Nah Amerika itu perang Vietnam. Nah dia mau nyetak uang atau dolar untuk pengadaan senjata itu kan butuh banyak uang atau dolar. Nah sementara kalau ngandelin backup emas itu sudah tidak bisa gitu ya. Kenapa? Karena ya terbatas sumber dayanya. Akhirnya bikin perjanjian apa itu saya lupa tahun 1970-an, perjanjian bahwa dolar itu di backup oleh emas itu atau di simpanan emas itu. Jadi setiap kertas dolar itu dulu kan mewakili emas berapa gram emas. Nah kemudian dihilangkan tahun 77 untuk membiayai perang Vietnam ya, Amerika untuk membeli senjata atau memproduksi senjata segala macam. Dan dolar sampai sekarang kan menjadi mata uang internasional gitu. Jadi dia menjajah dengan kertas. Jadi kita dijajah dengan kertas gitu. Nah, seperti itu aja. Untuk silahkan Ustaz Jajang kalau mau ada tanya jawab atau diskusi boleh. Baik, alhamdulillah luar biasa. Ustaz Irfan ya, membuka pengetahuan kita, wawasan kita berkaitan dengan uang dinar dirham yang itu menjadi standar mata uang dalam Islam, dan juga bagaimana realita hari ini jika uang dinar dirham ini memang tidak menjadi yang memang dijadikan sebagai alat tukar resmi dunia gitu ya, dan ini dulu pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan sekarang hari ini gitu ya
kita alat transaksi yang menggunakan uang kertas ya, yang mana tadi betul apa yang kata Ustadz Irfan. Jadi nilai apa ya, intrinsiknya itu berbeda gitu ya. Nah, iya, angkanya 100.000 gitu ya, tapi cetaknya bisa jadi nggak 100.000. Hanya mungkin berapa. Nah, oke, ini luar biasa menarik bagi kita semua. Apalagi mungkin akhirnya semuanya suka uang ya, insya Allah ya. Tenang kalau dikasih uangnya. Hanya apa pengusaha, insya Allah kita pasti senang kalau dikasih uang. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita masuk ke tanya jawab ya. Mungkin ada nanti pertanyaan. Kami persilakan kepada jamaah sekalian. Alhamdulillah, kalau dilihat dari yang bergabung ini sudah ada 19 partisipan ya. Ini luar biasa. Barakallahu fikum bagi jamaah sekalian yang sudah bergabung ya di kesempatan sore hari ini. Baik, sambil menunggu ada yang bertanya, mungkin saya kembali ke Ustadz ini ya. Mangga saya persilakan ke Ustadz ini, barangkali ada yang disampaikan kembali berkaitan dengan tema ini gitu ya. Apalagi tadi ya, tema ini memang berawal dari satu peristiwa gitu ya, ketika tadi ada seorang yang memang ini aktivis atau penggiat ya, pengguna ya dinar dirham dalam transaksi apa namanya pasarnya mungkin ya, dan ini agak sedikit dipersoalkan. Mungkin bangga dari Ustadz ini barangkali ada yang ingin disampaikan kembali sambil kita menunggu pertanyaan dari jamaah sekalian. Bangga Ustadz. Ya, jadi memang dinar dan dirham ini hal yang perlu kita perhatikan sebagai bagian dari sistem ekonomi dalam Islam, di mana dinar dirham ini merupakan mata uang dan alat tukar, dan juga berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang lainnya itu mengacu kepada dinar dirham ini, sehingga ini adalah hal yang patut kita perhatikan, dan tentunya apa yang diupayakan ya oleh kaum muslim ya pada saat ini ya, dengan mengembalikan atau adanya upaya untuk mengembalikan ya, supremasi ya, atau kemudian keunggulan dinar dirham itu di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin gitu ya. Ini adalah merupakan bentuk kesadaran kita sebagai seorang muslim akan hal ini. Namun tadi disampaikan juga bahwa memang ketika kita ingin menerapkan sistem dinar dan dirham ini, memang ini tidak bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri ya, atau sebagian-sebagian, karena ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan atau yang kemudian ditetapkan ya oleh sebuah sistem pemerintahan ya. Jadi sistemnya mesti akan berkaitan dengan sistem politik ya. Jadi kebijakan ini yang kemudian akan melegalkan bahwa dinar dirham itu bisa menjadi mata uang ya, mata uang atau juga sebagai alat tukar ya, seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan pada saat ini sebagai seorang muslim ya, sebagai kaum muslim ya, kita tidak henti-hentinya untuk menyampaikan bahwa ini adalah merupakan warisan Nabi kita gitu ya. Sistem ini ya, sistem ekonomi Islam ini termasuk di dalamnya berkaitan dengan dinar dirham ini adalah warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu harus kita upayakan ya. Maka ketika dinar dirham ini belum bisa ya dijadikan sebagai mata uang ya, dan sebagai alat tukar ya, berkaitan juga nanti dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang lainnya, maka penting kiranya kita untuk
bersama-sama bahu membahu ya, mewujudkan hal ini. Ya, kalau hal ini tidak bisa kecuali ada sistem yang menerapkannya, maka kita pun harus berupaya untuk menegakkan sistem itu sehingga dinar dirham ini bisa kita jadikan ya, atau kemudian dinar dirham ini menjadi alat tukar dan mata uang kita bersama. Allah sama. Baik, alhamdulillah luar biasa. Tadi Ustaz ini menyampaikan berkaitan dengan mata uang dinar dirham ini, apa namanya, dalam konteks saat ini mungkin ya, itu tidak bisa gitu ya, menjadi mata uang yang resmi diemban oleh kaum muslimin, karena ini ada kaitan dengan sistem kebijakan ekonomi yang diterapkan. Ya, kalau kita bicara tentang sistem ekonomi kebijakan yang diterapkan, nanti akan dikaitkan dengan kebijakan penguasa. Nah, maka ini ada kaitannya, tidak bisa dari satu persatu gitu ya. Baik, ini sudah masuk nih pertanyaan menarik. Oke, pertanyaan pertama ini ya. Nampaknya ini sering bertanya pertama ini ya, Pak Sugeng ya, luar biasa. Baik, bismillah. Ustaz izin bertanya, ketika Amerika mampu membuat undang-undang yang tidak mengharuskan dolar terikat backup-nya terhadap emas, berarti semestinya Indonesia pun bisa dong. Apa yang menyebabkan negeri-negeri selain negeri adidaya termasuk Indonesia tidak melakukan hal serupa dengan Amerika? Nah ini mungkin kenapa begitu? Enggak, Ustaz Irfan atau siapa? Enggak, Ustaz Irfan ada? Ya, halo. Enggak, Ustaz Irfan. Pertanyaan pertama. Ya, kenapa Indonesia, Ustaz, tidak bisa? Semestinya bisa kan, Ustaz? Kenapa Indonesia tidak bisa ngikutin cara Amerika ya? Untuk apa? Untuk melakukan pencetakan uang secara brutal bebas. Kita amini sebelumnya bahwa di Indonesia itu memang ekonomi sama politik itu seolah-olah terpisah gitu. Bahkan saya nyari jurusan ekonomi politik aja di Indonesia itu nggak ada. Jurusan kuliah gitu. Fakultas atau misalkan fakultas di dalam jurusan. Di Indonesia itu cuma ada jurusan ekonomi pembangunan gitu, ekonomi pembangunan. Nah, di luar negeri itu di Harvard, di Oxford, di Inggris, di Amerika itu ada jurusan namanya ekonomi politik atau politik. Kenapa ya? Karena mereka tahu bahwa caranya menguasai itu ya dengan politik. Kita kan memahami bahwa ekonomi ya hitung-hitungan saja, gitu. hitung-hitungan matematis. Padahal tidak, bahwa justru ekonomi itu bisa kuat kalau politiknya kuat. Nah, dalam konteks politik di Indonesia itu tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Pertama kan di Indonesia yang namanya kapitalis. Jadi kapitalis Indonesia itu kapitalis nanggung gitu. Kalau Amerika itu kapitalis yang benar gitu, yang lurus. Kenapa kapitalis yang lurus? Ya buktinya dia kapitalis yang benar gitu. Ya dia idenya sebagai ide menyebarkan instrumen-instrumen kapitalis, ya baik dari segi politik yaitu demokrasinya, baik dari segi ekonomi yaitu dengan dolarnya gitu. Kemudian Eropa bersaing dengan Eropa juga wilayah yang kapitalis, dan Eropa juga menjadi salah satu pusat gitu ya. Dan kapitalis, mereka juga memiliki mata uang yang sama, itu namanya euro, berkelompok beberapa negara membentuk mata uang yang sama namanya euro gitu. Yaitu untuk memperkuat ekonomi politik wilayahnya. Kemudian sekarang masuk juga itu yang satu kuat, Cina itu. Cina itu dengan renminbi atau yuan. Itu adalah politik ekonominya Cina gitu. Terus di Amerika itu kenapa bisa mencetak uang sedangkan Indonesia tidak bisa mencetak uang? Nah, di Amerika itu mencetak uang sebanyak-banyaknya mereka nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena dolar digunakan oleh dunia internasional. Kita mau kemana-mana bawa dolar nggak masalah, toh diterima juga. Misalkan kita ke mana nih, ke luar negeri lah ya, bawa dolar Amerika yang nggak ada masalah. Bisa jadi yang bawa rupiah itu malah nggak berlaku. Nah, kemudian kenapa Indonesia nggak bisa nyetak uang? Banyak kan dia bisa digunakan untuk menjajah negara lain gitu, membeli sumber daya alam yang lain. Jadi
Nah, setelah corona ini kemungkinan dolar di Indonesia itu harganya akan turun. Indonesia akan dibanjiri dolar. Kenapa? Karena Amerika itu mencetak dolar lagi sekitar 3 triliun dolar itu. Sekitar 3 triliun dolar karena krisis. Jadi mereka itu karena krisis ya gampang udah nyetak uang aja. Kenapa bisa gampang itu ya karena dolarnya nggak cuma digunakan oleh warga negara Amerika gitu. Tapi digunakan oleh warga negara global sehingga inflasi di negaranya bisa terjaga. Nah, bayangin Indonesia itu kalau misalkan nyetak uang sebebas-bebasnya brutal. Masalahnya nggak ada lagi yang pakai rupiah selain orang Indonesia. Gitu. Maka sistem supply and demand di mana bisa jadi uang itu lebih banyak daripada barang yang tersedia, maka barang akan meningkat gila-gilaan. Contohnya gini, karena uang banyak tuh, sedangkan sumber daya sedikit. Misalkan ada ayam satu itu harganya 70.000 gitu, 1 kilo ayam itu. Tapi terbatas cuma ada satu lagi. Misalkan saya punya uang, ustadz di sini yang punya uang. Si pedagang ini baru akan melepas harga ayam itu dengan harga yang paling tinggi gitu. Karena keterbatasan dan karena dijual murah juga lebar gitu. Ya udah jual mahal aja. Sok siapa yang akhirnya hukum pasar kan bermain supply and demand gitu ya. Kalau supply-nya kurang, demand-nya kenceng meningkat, maka harganya pasti meningkat. Harganya meningkat berarti kan inflasi. Otomatis sok siapa yang mau nebus harga ini 70.000, jangan dijual ke sana misalkan. Saya jual aja ke saya misalkan. Saya mau bayar 100.000 karena saya butuh ayam. Terus ada yang lebih lagi saya mau bayar 150.000 gitu. Mekanisme seperti itu. Nah, otomatis akan inflasinya gila-gilaan. Sama seperti Zimbabwe. Zimbabwe itu inflasinya sampai 50% harga telur itu bisa berapa miliar dolar Zimbabwe gitu. Apakah saya share screen bisa? Kalau saya bisa, saya perlihatkan bagaimana inflasi di Zimbabwe. Jong Soang, itu ada host punten. Host bisa dibantu Ustaz Irfan jadi co-host. Nah, sudah Ustaz, mangga Ustaz. Oke, siap. Harus saya cari dulu harga. Nah, ini inflasi kemudian nah ini ya, untuk harganya bisa berapa nih? 150 juta, 50 juta dolar buat beli ini ya, buat beli pisang itu dolar Zimbabwe. Karena tuh di sana tuh bisa jadi uang itu tisu itu lebih berharga daripada uang. Ini bisa orang-orang pasar tuh bawa uang segepok-gepok itu karena uangnya sangat banyak sekali tapi nggak ada harganya. Karena nggak ada orang yang mau pakai pakai mata uang dia gitu. Nah, beda dengan Amerika. Amerika itu kalau uangnya kebanyakan ya dia lempar ke luar negeri gitu ya. Luar negeri kayak misalnya ke Indonesia. Otomatis dolar di Indonesia bisa jadi sangat murah sekali gitu. Misalnya sekarang kan 14.000, nanti ketika Amerika udah nyetak uang 3 triliun dolar bisa jadi dolar di Indonesia itu turun ke 10.000 sampai 9.000 10.000 lah ya. Kalau Amerika jadi gitu. Sementara saya baca berita itu Amerika baru mencetak 500 miliar dolar. Itu orang-orang ya inflasinya akan hyperinflasi. Nah, anak kecil mau duit segepok. Kayak gitu. Tuh duitnya udah nggak ada harganya lah ya. Duit itu udah nggak ada harganya. Udah kayak mainan kertas, kayak uang-uangan anak-anak kecil yang kayak gitu. Jadi nggak bisa Indonesia sembarangan nyetak uang. Cina itu sekarang udah sembarangan nyetak uang bisa. Contohnya apa? Jadi Cina itu uangnya dipakai buat proyek. Jadi proyek infrastruktur. Kenapa kerjasama Indonesia itu kan dengan Cina itu kerjasamanya menggunakan mata uang Cina? Karena mereka ingin
pembiayaan infrastruktur di Indonesia itu menggunakan mata uang Cina juga. Jadi ketika dia nyetak uang sebanyak-banyaknya, uangnya digunakan untuk membangun infrastruktur, nanti ketika infrastrukturnya sudah jadi, nah uangnya itu ditarik lagi sama mereka. Ditarik lagi sama negara. Nah otomatis kan kita malah jadi punya utang ke Cina. Kayak gitu. Itu ya. Mudah-mudahan paham. Jadi intinya Indonesia nggak bisa nyetak uang karena rupiah, nggak bisa nyetak uang sembarangan, atau misalkan nggak bisa nyetak uang seperti dolar gitu. Karena rupiah tidak bisa digunakan atau tidak bisa jadi alat transaksi global. Sedangkan dolar itu ya bisa dijadikan alat transaksi global. Jadi kalau kelebihan di negaranya dilempar aja ke luar negeri. Kalau di Indonesia kan siapa yang menerima rupiah? Orang salah satu mata uang terlemah di dunia ya. $1 14.000. Oke, silakan ada lagi. Baik. Oke, kita lihat nampaknya belum ada Ustaz yang bertanya di kolom chat. Namun saya ingin sedikit ini Ustaz, ingin bertanya. Kebetulan saya punya dirham ya. Dua cetakan. Yang pertama itu dirham cetakan Kesultanan Cirebon. Yang kedua dirham cetakan Kesultanan Ternate. Kebetulan itu yang cetakan Kesultanan Ternate itu saya dapatkan di kotak masjid. Ada yang infak masukin dirham koin. Itu 2 dirham dari Kesultanan Ternate. Terus yang satu saya punya yang Kesultanan Cirebon. Nah ini bagaimana Ustaz? Nanti mungkin gambarannya kalau dulu ataupun ya kalau sekarang itu untuk mencetak dirham sendiri gitu ya. Itu otoritasnya siapa? Terus nanti kalau dalam Islam itu bagaimana Ustaz? Mungkin bisa digambarkan atau mungkin teman-teman para jamaah sekalian juga punya ya dirham gitu ya. Ataupun punya dinar juga mungkin, tapi berbeda-beda yaitu yang mencetak itu ada Kesultanan Cirebon, Ternate, atau mungkin teman-teman punya lain gitu ya. Ini bagaimana Ustaz Irfan terkait realitas sekarang gitu ya. Ya, terkait mata uang itu memang kewenangan suatu negara gitu. Makanya salahnya Ustaz Zaim Zaidi ini menjadikan mata uang itu kewenangan komunitas itu, atau untuk kepentingan komunitasnya saja. Di Instagramnya Zaim Zaidi itu saya memang nge-follow Zaim Zaidi memang sudah lama gitu. Jadi di Instagramnya itu lagi ada foto 3 di Instagramnya Zaim Zaidi itu. Ada foto Ustaz Ismail, foto Kepala Karebet, sama foto Ustaz Zaim Zaidi itu. Kata beliau, ini foto tahun 96. Dulu kami bersama-sama, kata Zaim Zaidi. Cuman karena perbedaan pandangan, kami punya jalan masing-masing. Jadi sepertinya ini. Dulu Ustaz Zaim Zaidi dekat sama Ustaz Ismail itu karena memang satu pemikiran tentang ekonomi gitu. Tapi beda tentang pemikiran tentang negara. Nah, Ustaz Ismail itu atau pemikiran kita gitu, bahwa yang namanya mata uang itu hanya bisa digunakan ketika negaranya memang mendukung gitu. Nggak bisa mata uang digunakan kalau negaranya tidak mendukung. Ya hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti sekarang kan ditangkap. Nah, mungkin Ustaz ZA ini memahami bahwa ya nggak penting negaranya seperti apa gitu. Yang penting mau menerapkan entitasnya mau menerapkan dinar dan dirham. Toh misalkan di Malaysia juga ada beberapa wilayah yang sudah memang menerapkan dinar dan dirham. Ternyata di Malaysia memang kan itu kesultanan tuh. Malaysia itu kan mencontoh Inggris itu. Inggris itu kan United Kingdom. Jadi kerajaan-kerajaan bergabung untuk negara. Nah, Malaysia juga sama, kerajaan-kerajaan, cuman kerajaan Islam membantu suatu negara namanya negara Malaysia. Itu ada beberapa negara yang memang sudah memberlakukan dinar dan dirham, contohnya Kelantan itu. Kelantan itu sudah memberlakukan dinar dan dirham gitu, transaksinya gitu. Nah, nanti bagaimana ketika siapa yang mencetak dinar dan dirham itu ya negara itu sendiri gitu. Nah, sekarang kan Indonesia misalkan yang nyetak kan ada itu Antam itu dinar dirham Antam gitu. Sebenarnya mah cuman kan ternyata nggak bisa dipakai transaksi. Jadi buat apa sebenarnya Antam itu mencetak dinar dan dirham? So, apakah buat simpanan doang? Nah, kemudian bagaimana kan ada Kesultanan Cirebon, ada Kesultanan Ternate gitu. Nah, zaman dulu juga sama gitu ya. Ada apa tuh? Koinnya ada koin emasnya Khilafah gitu, atau koin emasnya Romawi gitu. Nah, itu sebenarnya nggak masalah kalau misalkan dinar dan dirham, karena nilainya sama aja, mau
dijual belikan di wilayah mana saja selama memang dinar dirhamnya asli gitu ya, harganya ya sama aja segitu gitu kan, nggak ada bedanya gitu. Karena nilainya sama emas gitu. Emas itu cetakan Kesultanan Ternate, cetakan Kesultanan Cirebon ya diterima aja toh, sama-sama dirham, sama-sama nilainya sama gitu. Nah, kalau mata uang kertas kan beda-beda. Yang dicetak Indonesia, yang dicetak Singapura, yang dicetak Australia, yang dicetak Malaysia, padahal sama-sama kertas. Nilai intrinsiknya kan sama-sama kertas. Ya kertas ya dibakar juga habis gitu. Sama-sama kertas, nggak ada yang ngebedain. Gitu. Bahkan Indonesia malah duitnya lebih berwarna. Coba tengok mata uang luar negeri itu ya segitu-gitu aja warnanya. Gitu. Indonesia lebih berwarna tapi sama lembut. Nah nilai intrinsiknya ya sama aja. Dinar, dirham, mau kesultanan apa gitu. Gitu saja Jang. Baik. Berarti ini tadi punten. Enggak. Silakan. Berarti silakan. Berarti nanti kalau misalkan katakanlah dinar dirham jadi mata uang ya. Berarti nanti mungkin aturannya hanya kalau emas itu berat ini ya karatnya mungkin ya yang ada peraturannya. Misalkan penggunaan bahannya itu emas itu harus yang karat berapa, mungkin untuk penentuannya standarnya misalkan pakai yang 23 karat atau 24 karat gitu. Emas. Apa itu karat? Karat itu kualitas emas kan biasanya ada campurannya, ada emas murni, ada emas yang disepuh itu ya dengan campuran. Karena emas murni itu kan dia nggak tahan aurum itu nggak sekuat besi, bisa disakuin bisa bengkok gitu. Jadi ada campuran mungkin, walau alam juga sih. Ya gitu. Dan lagi urusan Pak Yadi ya. Oke. Ya tadi ya. Siap. Mangga dari Yamaha ada yang ingin ditanyakan kembali atau mungkin Ustaz Denny ingin menambahkan kembali dari Ustaz Denny, saya persilakan. Dan saya melihat kolom chat barangkali ada yang bertanya. Alhamdulillah sudah ada 22 partisipan yang bergabung di Majelis Ansarullah kajian Bedah Kafah edisi sore ini. Oke, belum ada nampaknya pertanyaan. Ustaz Denny, barangkali ada ingin menambahkan kembali, saya silakan. Iya, baik. Pertanyaan yang tadi ya, terdengar ya suara saya? Terdengar, Ustaz, terdengar. Oke, baik. Terkait dengan yang tadi yang pertanyaan terkait Amerika ya. Jadi memang tambahannya bahwa Amerika ini adalah negara yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia. Jadi selain secara politik dia sebagai negara pertama ya, setelah keruntuhan Uni Soviet, maka tentunya akan dengan luasa Amerika itu mengatur segala hal terkait dengan urusan dunia ini ya, apalagi terkait dengan ekonomi ya. Jadi sebagai negara superpower ya, negara pertama itu tentunya memiliki keistimewaan ya secara internasional ya, situasi internasional. Jadi Amerika yang memandang termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan kekuatan kapital Amerika ya. Yang ini juga berkaitan dengan kekuatan dolar ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Irfan ya, bahwa selama seperti ini ya, Amerika akan tetap mampu untuk bisa menjadi negara pertama. Nah, untuk itu kita sebagai Muslim tentunya kita harus memiliki pemikiran bahwa ini bukan
bukan karena Amerika itu benar dengan sistem kapitalismenya yang diterapkan, gitu ya, atau sudah tidak demikian, gitu. Tapi karena memang tidak ada yang memberikan pembanding yang itu bisa membuktikan bahwa kapitalisme ini sebenarnya bukan sistem yang tepat ya untuk diterapkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai seorang muslim ya untuk membuktikan hal ini bahwa sistem ekonomi Islam ini adalah tepat ya, atau kalau ini paling tepat ya, itu dan sesuai dengan fitrah manusia yang bisa diterapkan ya dengan kehidupan manusia ya. Termasuk di dalamnya adalah berkenaan dengan penerapan sistem mata uang emas dan perak ini. Gitu ya. Nah, maka memang selama Amerika ini menjadi pertama ya, dan tidak ada negara yang mampu untuk ini bahkan kemudian menggantikan posisi Amerika ini ya, sebagai negara pertama, maka selama itu posisi atau kekuatan dolar itu akan senantiasa kuat. Ya, jadi memang nilai dolar itu kan tidak nomor satu ya, tidak nomor satu, bahkan dengan pound sterling saja itu lebih besar nilai dolarnya lebih besar pound sterling. Tapi mengapa pound sterling itu tidak sebagaimana dolar yang itu bisa menjadi mata uang yang bisa diterima di seluruh negara yang ada di dunia ini? Karena posisi di mana Inggris itu hanya sebagai negara kedua saja, tidak sebagaimana Amerika sebagai negara pertama yang mampu mengendalikan semuanya, gitu ya. Maka ini bukan masalah nilai tukarnya yang lebih besar, karena Kuwait juga besar ya, nilai mata uangnya lebih besar daripada dolar, tapi Kuwait ini tidak sebagaimana Amerika. Jadi ini juga perlu kita pahami bagaimana konstelasi politik internasional di mana pada saat ini pasca keruntuhan Mesir sebagai komando sistem sosialis komunis itu tidak ada lagi yang bisa menandingi kecuali ideologi Islam, kecuali sistem Islam. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mensupremasi sistem Islam ini. Sesuai dengan fitrah manusia yang harus diterapkan oleh kita semua. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Tadi kita dengarkan pemaparan Ustaz ini tambahan berkaitan dengan posisi Amerika sendiri ya di mata dunia. Memang sekarang dia yang menjadi kekuatan ego yang terbesar yang memang tadi dengan ideologi kapitalisnya mampu mencengkram gitu ya ekonomi yang ada di dunia ini, khusus negara-negara yang memang menjadi anteknya gitu ya. Ini terasa oleh kita salah satunya penggunaan mata uang itu gitu ya, di negara-negara yang memang itu pembebek, negara-negara yang itu memang menjadi jajahan dari Amerika sendiri baik secara langsung atau tidak langsung, mereka ya harus sentiasa mengikuti gitu ya, mengikuti arahan-arahan dari negara adidaya Amerika gitu ya. Baik, alhamdulillah ini sudah ada 2 pertanyaan masuk. Kita kembali lagi ke pembahasan kita tentang dinar dirham gitu ya. Ini ada yang bertanya, menarik pertanyaannya, mungkin Ustaz Irfan.
Pertanyaan menarik ini dari ini langsung ada namanya. Bismillah, izin tanya. Asep Saiful dari Bojong Sere. Pertanyaannya, uang kertas yang digunakan kita dipandang riba ya, dipandang riba. Kalau sedekah nah riba sebenarnya. Riba menimbulkan atau misalkan lanjut. barang riba kita bertukar atau berapa ya? Ya bertukar itu harus sama gitu nilainya. Misalkan Kang saya mau nukerin uang 100.000, maka harus jadi 100.000 lagi dalam bentuk apapun. Misalkan dalam bentuk receh, misalkan jadi tetap harus 100.000, jangan sampai jadi 90.000. Nah itu kalau misalkan saya nuker uang 100.000 jadi 90.000, nah itu riba gitu. Nah gitu, jadi barang ribawi tapi aktivitasnya kalau nggak aktivitas riba ya nggak riba gitu. Nah, bagaimana dijadikan apa tuh sedekah infak, apakah dapat pahala? Ya, insya Allah dapat pahala kalau ikhlas mah gitu. Kalau ikhlas kita berinfak bersedekah ya dapat pahala. Nah jadi penjelasannya gini, barang ribawi itu barang yang kalau kita bertukar jika tidak sama itu akan menimbulkan riba. Gitu. Jadi kalau dinar, saya punya uang 1 dinar, Ustaz Jajang punya uang 2 dinar gitu. So, Kang tukerlah. Gak apa-apa yang penting ridho, ya udah, yaitu meskipun sama-sama ridho itu nggak bisa karena barang ribawi. Uang juga sama, saya punya uang 100.000 satu kertas, Kang Ustaz Jajang punya uang 90.000 pecahan, tapi karena saya butuh, sok tuker aja Kang, nggak apa-apa saya karena saya butuh receh gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya 90.000, Kang Ustaz Jajang dapat 100.000. Nah itu nggak boleh, itu riba. Kenapa? Karena uang itu barang ribawi. Tapi beda terus kalau misalkan waktu misalkan dengan nawar-nawarinya bukan barang ribawi, banyak lah ya. Misalkan buah rambutan ditukar dengan Ustaz Jajang punya buah apa, lengkeng misalkan. Ustaz Jajang saya punya 1 kilo rambutan, boleh sok. Antum punya apa? Punya lengkeng setengah kilo gitu. Itu kan nggak sama. Tapi itu karena itu bukan barang ribawi, meskipun ditukar yang penting ridho gitu, yang penting ridho sama ikhlas, itu nggak ada masalah karena bukan barang ribawi. Kang Jajang, Ustaz Jajang ngasih ke saya setengah kilo lengkeng, saya ngasih ke Kang Jajang, Ustaz Jajang sekilo rambutan. Nah itu nggak masalah, itu bukan barang ribawi. Jadi barang ribawi itu barang yang ketika transaksi itu nilainya harus sama. Makanya ketika dolar sama rupiah, misalnya kita mau beli dolar itu harus ya dan biadin dari tangan ke tangan, harus tunai, harus cash gitu. Harus datang langsung ke penukaran uangnya, money changer. Nggak bisa online gitu kayak gitu. Nah, jadi uang kertas itu barang ribawi, tapi kalau aktivitasnya tidak mengandung riba ya nggak mengandung riba gitu. Bagaimana dengan infak sedekah, ya dapat pahala gitu. Gitu. Kang Asep apa paham? Oh, kalau apa penjelasan saya kurang paham. Bagaimana Pak Asep Saiful? Mohon maaf saya videonya nampaknya dimatikan karena agak sedikit tadi terkendala kalau dinyalakan. Pak Asep Saiful ada mau menanggapi atau bagaimana? Sudah jelas? Boleh menambahkan sedikit? Boleh silakan. Jadi ya, saya ingat yang disampaikan oleh Ustaz Raja.
Jadi memang kita harus membedakan hukum benda sama hukum perbuatan gitu. Jadi itu kan benda ya, uang itu. Tapi kalau perbuatan ya tadi yang kata Ustadz Irfan, perbuatannya tidak melanggar hukum syara, tidak riba ya, bendanya ya beda hukuman penghukuman. Jadi harus membedakan hukum benda sama hukum perbuatan. Kemudian menambahkan tadi yang kelima itu yang garam, ini yang memang banyak ditemukan di sekitaran kita, tiap hari dipakai begitu garam ya. Itu garam itu barang ribawi. Makanya ketika transaksi harus cash and carry. Terkadang ada ya di sebagian masyarakat kita ketika beli ternyata uangnya kurang dan di antaranya itu ada garam belanjaannya itu ya di warung itu. Ya udah nanti kurangnya nanti saya balik lagi. Nah ini nggak boleh. Jadi khusus untuk garam harus dipisahkan karena harus cash and carry. Kemudian tadi yang Ustadz Irfan singgung juga, ini pernah kealaman sama saya ketika berjualan. Terkadang ketika ada uang yang besar begitu nggak ada kembalian, maka ke teman sebelah yang sesama pedagang kadang suka nuker uang. Pak, nukerin uang ini nggak ada kembalian begitu ya. Nggak ada, saya cuma adanya 10.000, uang kita 50.000 begitu ya. Tapi karena kita itu tidak sadar dan tidak paham, jadi makanya ya udah nggak apa-apa, pinjam dulu, ini simpan begitu ya. Atau saya ambil dulu, nanti sisanya gampang. Itu nggak boleh. Karena memang tadi harus ketika tuker menukar barang-barang yang bawa itu harus cash and carry gitu. Kecuali kalau minjem ya. Makanya ini hati-hati para pedagang misalkan ya, ketika tidak ada receh untuk kembalian, dulu maka ya. mending minjem dulu gitu. Jangan ditukerin uang kita disimpan di sana, kemudian uang yang teman kita diambil dipakai untuk kembalian. Itu mungkin sedikit Afwan, kalau misalkan ada kesalahan mangga dikoreksi. Jazakallah. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakallah Ustaz Dedi yang sudah menambahkan kaitan dengan tadi tambahannya barang-barang yang termasuk barang ribawi, dan itu membedakan hukum benda dan hukum perbuatan gitu ya. Begitu, alhamdulillah. Pak Asep ada tambahan atau cukup? Dari Ustaz Irfan ada tambahan lagi terkait pertanyaan? Cukup Ustaz, syukran. Alhamdulillah, syukran. Jelas Ustaz. Barakallahu. Baik, kalau tidak ada saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini kita sudah masuk pertanyaan ketiga. Ini ya, nih Ustaz punten satu lagi ya, boleh? Ustaz, untuk Ustaz Irfan, punten dijelaskan sedikit saja perihal ekonomi politik atau politik ekonomi. Apa yang akan menjadi pembeda ketika ekonomi politik itu diterapkan di suatu negeri? Enggak, Ustaz Irfan? Ya. Nah, di Indonesia itu nampak memang terpisah antara ekonomi dan politik. Makanya strategi ekonomi ke tahun-tahun ke depan itu memang membingungkan gitu. Nah, ada sebuah buku karangan John Perkins ya, Economic Hitman. Jadi dia agen CIA yang diutus oleh Amerika untuk deal-dealan ekonomi ke berbagai negara. Nah, dia menceritakan bahwa memang untuk deal-dealan ekonomi itu bukan hitung-hitungan untung rugi gitu, tapi hitung-hitungan politik. Bisa jadi dengan penekanan politis itu bisa jadi dapat gitu ya, bisa jadi dapat. Nah, misalkan kayak Freeport gitu ya. Freeport itu kan sebenarnya Indonesia ya kalau mau ya mau aja, bisa aja. Tapi mungkin dengan politik ekonominya Amerika itu akan sangat susah untuk menasionalisasikan Freeport. Akan pasti dibawa ke arbitrase internasional, pengadilan internasional segala macam. Itu ekonomi politiknya. Salah satu contoh ekonomi politik itu, jadi fungsinya ekonomi politik itu fungsinya politik ekonomi itu kan aktivitas ekonomi yang untuk aktivitas ekonomi yang untuk menunjang atau istilahnya menunjang lah ya, menunjang aktivitas politik suatu negara supaya negara tersebut menjadi ya berkuasa atau adidaya. Itu saling berkesinambungan, entah itu politiknya dulu entah itu ekonominya dulu, akan selalu begitu. Ekonomi politik itu. Nah, di Indonesia itu kan ekonomi politik sangat tidak digunakan sekali gitu. Nah, bagaimana kalau kata Pak Mardigu itu aktivitas bela negaranya itu nggak dapat. Jadi ada geopolitik, ada geoekonomi, ada geoekonomi politik. Jadi ada istilahnya, saya contohkan saja ya, sederhananya. Ada istilahnya chuck point. Chuck point itu atau selat gitu ya. Selat yang biasa digunakan kapal-kapal melintas. Dari 7 selat yang ada di seluruh dunia yang biasa digunakan kapal itu melintas,
5 itu ada di Indonesia. Ya 5 kalau misalnya 5 itu ada di Indonesia. Sedangkan 2 itu ada di apa? Ada 2 itu ada 7, yang 2-nya ada di luar negeri, yang satu di Mesir, yang satu lagi di Panama gitu. Checkpoint itu. Nah, di Indonesia tuh punya 5 checkpoint itu. Selat itu ya, selat-selat untuk kapal lalu lalang melintas. Nah, Indonesia itu nggak punya politik ekonominya nggak main gitu. Kalau ekonomi politiknya main itu bisa sangat kuat sekali. Bisa Selat Malaka yang ditutup, Selat Jawa yang ditutup, misalkan, atau selat yang di wilayah Nusa Tenggara Barat perbatasan dengan Bali yang ditutup, bisa selat yang di Sulawesi antara Sulawesi dan Kalimantan ditutup, atau Sulawesi dengan Maluku ditutup gitu. Itu banyak sekali selat di Indonesia yang bisa menyebabkan kapal tidak bisa lewat, kapal laut gitu ya, kapal laut. Tapi kan di Indonesia ya diobrol-obrol saja, boleh-boleh lewat saja gitu. Selat Malaka boleh, ke Selat Jawa juga boleh-boleh saja. Kalau misalkan Indonesia punya geopolitik atau politik ekonominya sangat cerdas, itu wah, kita punya potensi yang sangat besar, daya tawar yang sangat tinggi. Jadi bisa mengalahkan negara-negara itu ditekan untuk nurut ke Indonesia itu. Kalau mau lewat Indonesia ya harus nurut peraturan Indonesia. Misalkan biayanya dinaikin itu atau apa gitu. Karena mereka akan sangat mahal sekali ketika misalkan selat-selat di Indonesia ditutup. Kenapa mahal? Karena mereka harus muter ke Papua Nugini atau ke Selat Pasifik, jauh sekali gitu. Harus muter ke Selat Pasifik. Dari Selat Pasifik itu nggak bisa kemana-mana lagi. Pilihannya misalkan dari Australia itu mau ke dari Amerika itu kan, dari Amerika misalkan mau ke Eropa itu lewat Selat Pasifik itu kan pilihannya nggak ada lain selain lewat Indonesia gitu. Atau lewat Kutub Utara kan nggak bisa karena es semua. Itu menjadi geopolitik ekonominya Indonesia. Seharusnya Indonesia juga bisa menekan Amerika, tapi kenyataannya enggak, kita bisa malah jadi rempeyek gitu. Politik ekonomi. Kemudian ada politik ekonomi yang dulu tahun 2000-an lah ya, Saddam Hussein. Tentu sahabat juga pada tahu tentang Saddam Hussein, itu adalah presiden Irak. Kenapa presiden Irak Saddam Hussein ini dihabisi oleh Amerika? Jadi Saddam Hussein ini menawarkan ke Amerika karena dia punya daya tawar tinggi tuh. Minyak kan, Irak punya banyak sekali minyak, sedangkan Amerika membutuhkan minyak. Kata Saddam Hussein, sok Amerika kalau mau beli minyak saya, kamu nggak boleh beli pakai dolar, belinya pakai euro. Jadi dolar kamu tukar dulu ke euro, baru euronya bayarin ke Irak gitu. Ya dolar kan, Amerika kan marah. Itu tidak sesuai dengan politik ekonominya Amerika gitu, menggunakan euro itu ya, politik ekonominya Amerika untuk menjajah itu ya pakai dolar. Akhirnya Saddam Hussein kan dihabisi sama Amerika, kalau nggak salah dihukum mati atau dihukum gantung ya Saddam Hussein itu. Ya gara-gara apa? Ya gara-gara Saddam Hussein itu nggak mau minyaknya dibayar pakai dolar, pengen pakai euro, pengen pakai mata uang Eropa, karena dulu Saddam Hussein udah mulai dekat ke Eropa. Ternyata dihabisi juga sama Amerika dengan difitnah dengan senjata pemusnah massal kalau nggak salah dulu zaman kita SD SMP gitu. Kayak gitu. Jadi fungsinya ekonomi politik itu ya untuk kita bisa berkuasa ataupun berkuasa di wilayah negara sendiri, ataupun untuk menjajah negara orang lain. Yang jadi kalau misalkan jadi kapitalis itu harus jadi kapitalis yang kafah gitu, dengan nanggung. Amerika itu kapitalisnya yang kafah, makanya dia nggak nanggung, hajar-hajar aja gitu. Kalau Cina itu pemerintahannya komunis tapi ekonominya kapitalis. Makanya dia lebih galak, lebih sangar dari negara manapun gitu. Kalau Amerika masih ada main cantiknya gitu. Kalau Eropa juga sama, kapitalis tulen gitu. Nah, Indonesia itu kapitalis yang nggak jelas gitu. Kapitalis yang jadi korban gitu. Sejahat-jahatnya pemerintahan Cina, mereka masih melindungi melindungi warganya gitu. Warganya yang satu etnis, meskipun membantai Muslim Uighur, tapi warganya yang satu etnis atau satu komunis itu masih dilindungi. Ya Indonesia itu pemerintahnya, saya tanya melindungi siapa gitu. Melindungi yang sangat-sangat minoritas sekali. Bahkan bisa jadi melindungi pemodal asing, PMA, para pemilik modal asing. Jadi sangat penting untuk keputusan-keputusan politik ekonomi ini gitu. Jadi contohnya misalkan ketika mendirikan menasionalisasikan yang tadi saya bilang aset-aset nasional, kayak misalkan
kayak misalkan apa Freeport, terus Blok Cepu, Shell misalkan, atau pertambangan offshore yang dilepas pantai itu dinasionalisasi milik jadi Indonesia. Ini bukan keputusan hitung-hitungan ekonomi, tapi keputusan hitung-hitungan politik. Berani nggak itu pemimpinnya gitu. Kenapa saya katakan berani? Ya sok aja ngomong. Dia pidato malam ini misalkan, kami memutuskan bahwa semua aset-aset milik swasta atau milik pemodal asing akan dinasionalisasikan. Berani dia ngomong gitu, mungkin besoknya ada yang nembak gitu. Ada yang nembak atau dibunuh atau diturunkan atau apa gitu. Nah kayak gitu. Gitu ya. Jadi sangat penting sekali untuk menjalankan aktivitas-aktivitas politik dari sisi ekonomi. Jadi kalau Amerika itu kan sangat pintar menekan. Jadi ada politik dagangnya. Makanya perang dagang antara Amerika dan Cina kemarin ketika dipimpin oleh Donald Trump gitu. Perang dagang. Itu juga aktivitas politik sebenarnya. Cuman dari segi ekonomi gitu. Itu aja Pak Sugeng. Baik, alhamdulillah luar biasa. Jadi intinya politik ekonomi itu aktivitas ekonomi yang bukan hanya sekedar hitung-hitungan matematis untung rugi. Bukan jual doang ya, bukan jual. Tapi ada disisipi dengan kegiatan politiknya, kebijakan politiknya, kita dapat apa nih untuk menguasai wilayah tersebut, untuk mempengaruhi. Intinya politik itu kan mempengaruhi supaya orang tersebut mau nurut sama kita atau negara tersebut mau ngikutin apa maunya kita. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallah Ustaz Irfan. Baik, alhamdulillah sudah jam 17.21. Nah, kajian kita insya Allah sampai jam 17.30. Jadi ada waktu 9 menit insya Allah kita masih bisa membahas berkaitan dengan tema yang diangkat pada Bedah Kafa edisi sekarang. Maka kalau ada yang ditanyakan, kalau di chat sudah tidak ada, kosong. Barangkali mungkin dari jamaah sekalian yang ingin langsung bertanya, saya persilakan, ada waktu 9 menit. Kita masih bisa bersama-sama di majelis ini. Saya persilakan kalau ada yang ingin bertanya langsung. Boleh satu lagi, Sat? Boleh, silakan. Nah, enggak. Pak ini Sat, Asep ya masih ya? Saiful di ya, enggak Pak Asep. Alhamdulillah suaranya ingat. Ini di kampung saya, Sat. Ini di kampung saya itu suka ada sewaktu-waktu yang beli uang rusak gitu kan. Contohnya 10.000 jadi 9.000, kadang jadi 8.000, itu tergantung kerusakannya. Nah itu gimana Sat hukumnya Sat? Sekian Sat, atur nuhun. Membeli uang rusak ya, dengan nilai yang di bawah mungkin ya, nilai yang tertera di uang tersebut. Ini bagaimana hukumnya Ustaz Irfan? Bagaimana Ustaz? Ya, jadi yang selama itu uang dan masih bisa digunakan ya maka itu masuknya riba gitu. Kayak misalkan jual beli uang kuno, ada uang 100 rupiah harganya 1 juta, yang 100 rupiah yang merah itu loh, kertas merah, yang zaman dulu kita SD. Ada juga uang 500 yang gambar monyet yang suka kita bercandain, di belakangnya ada monyet tok tok tok. Nah, itu kan harganya mahal, ada yang jual 1 juta, ada jual 500.000 buat kolektor gitu. Ada juga yang ngejual uang misalkan serinya itu angkanya sama, itu berseri, misalnya punya 10 lembar dan berseri dari 01 sampai 10, dan itu dijual dengan harga mahal. Apakah itu boleh? Ya tidak boleh, karena itu memang aktivitas ribawi gitu. Uang dengan uang itu harus sama, gitu aja. Itu Pak Asep intinya. Baik. Jadi nilainya harus sama gitu. Meskipun ini uang kuno loh, uang kuno atau misalkan uangnya sudah langka gitu, ini sangat langka sekali gitu. Sok jual 1 juta ini buat kolektor gitu, untuk koleksi item koleksi itu tetap tidak bisa, karena itu nilainya tetap uang gitu. Yang sama dengan yang rusak juga, dan motifnya membeli uang rusak itu kan untuk apa? Untuk bisa digunakan lagi kan sebenarnya. Jadi nilai uangnya sama kayak gitu. Baik, alhamdulillah. Pak Asep ada tambahan cukup? Atas jelas Sat, syukron jazakallahu khairan katsiran Sat. Alhamdulillah. Jadi selama itu uangnya masih bisa digunakan, dan ya itu tadi ya, itu tetap masuknya riba ya. Riba, jadi harus sama. Baik.
Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, alhamdulillah mungkin kita sudah tinggal 6 menit lagi. Terakhir mungkin saya berikan kesempatan kepada dua pembicara sore hari ini untuk memberikan closing statement ya. Mungkin yang pertama saya berikan kesempatan kepada Ustaz Denny. Masih ada Ustaz Denny? Saya persilakan untuk menyampaikan closing statement dan dengan tema yang diangkat pada bedah kafah edisi pekan ini. Enggak, Ustaz Denny? Bisa di depan dulu, pengen Ustaz. Betul, enggak. Ustaz Irfan, saya persilakan untuk memberikan closing statement. Closing statementnya ada dua. Yang pertama, penangkapan Ustaz Zaim Saidi ini berlebihan gitu ya. Terlalu melebih-lebihkan. Sedangkan di Indonesia memang banyak kasus-kasus yang sangat serius tapi dieksekusi dengan dengan bercanda gitu, dengannya tidak serius, korupsi apa segala macam gitu. Yang terbaru BPJS misalkan dikorupsi ternyata sampai 20 triliun. Di mana masyarakat untuk dapat kesehatan susah, yang di atas korupsi yang BPJS sampai 20 triliun. Jadi penangkapan Ustaz Zaim Saidi ini terlalu berlebihan. Kalau misalkan mau bukan di proses hukum ya mau intervensi itu cukup dengan edukasi saja, cukup edukasi kepada, atau misalkan dengan bukan edukasi atau semacam edukasi untuk pemberitahuan. Misalkan mata uang yang digunakannya apa, ya kayak gitu-gitu saja lah, tidak perlu ditangkap. Yang kedua, memang untuk menggunakan dinar dirham itu butuh negara gitu, nggak cukup dengan komunitas saja. Ya konsekuensinya apa ya? Di konsekuensinya di negara yang gila gitu. Di negara yang pemerintahnya gila gitu. Ya dia bisa semaunya aja. Kata presidennya kan, sok kritik aja semaunya kalian. Kita butuh kritik yang pedas. Nanti kita data dan kita tangkap gitu. Seperti itu. Jadi untuk kembali lagi, untuk menerapkan mata uang dinar dirham, kita nggak bisa komunitas, nggak bisa juga organisasi, harus negara. Makanya kita ngomongin khilafah itu, meskipun khilafah pakai dinar dirham, selama aktivitas kita belum sampai ke khilafah itu kan kita aktivitas tetap pakai menggunakan rupiah. Jadi intinya yang pertama, penangkapan terlalu berlebihan. Yang kedua, untuk menggunakan dinar dirham kita butuh negara. Udah gitu aja. Baik, syukur jazakallah Ustaz Irfan atas closing statement-nya di kajian bedah kafah edisi kali ini. Terus selanjutnya, mangga saya persilakan Ustaz Denny. Yang ulang tahun dari Pati itu biasa Pati yang di janjian. Aku ping tidak. Masih ada, Ustaz. Silakan, Ustaz. Masih punten. Ya, lagi OTW. Jadi intinya bahwa kita memang tidak pada posisi mendiamkan pada saat ini, di mana kapitalisme global ini yang memimpin dunia ini dengan sistem kapitalisme ini harus segera kita ganti. Mengapa? Alasannya adalah kita bisa memperhatikan ya secara seksama bahwa dengan diterapkannya sistem kapitalisme, alih-alih kehidupan manusia itu semakin lama semakin baik ya, tapi justru malah sebaliknya ya. Ketimpangan yang begitu menganga ya antara negara besar dengan negara-negara yang kecil, maksudnya negara yang terjajah begitu ya, atau negara berkembang ya, atau negara miskin, itu akan sangat kentara sekali kita bisa perhatikan pada saat ini, di mana sebagian kecil saja ya, mungkin 1% saja yang menguasai perekonomian dunia ini, sementara yang lainnya itu sebagai taruhlah mungkin sapi perasan ya seperti itu, atau negara perasan kan seperti itu, atau wilayah perasan kan seperti itu, atau negara jajahan. Nah, ini memang hal yang tidak normal ya, artinya hubungan antar negara atau hubungan antar manusia itu hanya semata dikaitkan dengan masalah materi, sehingga memang ini hal yang tidak normal gitu. Nah,
Maka dari itu kita sebagai kaum muslim ya harus beritikat yang kuat ya bahwa sistem ini harus segera diganti ya dengan sistem yang akan menaungi kehidupan manusia ini dengan aturan yang memang sesuai dengan fitrah manusia ya, kehidupannya yang normal ya, kemudian perbedaan yang tidak menganga tentunya ya, karena dengan diterapkannya aturan-aturan Islam ya, maka masalah-masalah ekonomi ya itu bisa diselesaikan ya. Ada banyak jalur atau saluran yang bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang pada saat ini dengan sistem kapitalisme masalah-masalah itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun ya, tidak akan pernah selesai, baik itu masalah kemiskinan ya dan lain sebagainya gitu. Untuk itu kita harus bersama-sama dan harus menguatkan tekad kita dan juga tentunya perjuangan kita agar kita segera untuk bergerak lebih masif lagi ya, sehingga Allah memberikan pertolongannya kepada kita dan semoga sistem Islam ini segera tegak di muka bumi ini. Allahu a'lam bishawab. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Ustaz Denny yang sudah menyampaikan closing statement-nya pada kajian bedah kafah edisi pekan ini. Sekali lagi kami ucapkan syukran jazakumullah kepada Ustaz Denny dan Ustaz Irfan yang sudah bersedia berkenan untuk menyampaikan ilmunya, membedah tema pada edisi kafah pekan ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian, jamaah Masjid Ansarullah kajian bedah kafah. Insyaallah kita bertemu di pekan depan dengan tema yang semakin menarik dan tentunya dengan sudut pandang Islam sebagai solusi atas persoalan kehidupan kita. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan.